Aku adalah Prabu Dewata Jengkar, seorang raja yang sakti dan tidak bisa dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Pasti sehat semua kan? Perkenalkan, nama saya Alin Nila Putri. Saya dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur yang pastinya sangat menarik. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Legenda Aji Saka. Teman-teman tahu tidak asal-usul aksara Jawa? Konon katanya aksara Jawa memiliki cerita tersendiri yang erat kaitannya dengan legenda Aji Saka. Penasaran kan? Simak baik-baik ya. Alkisah, pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat, tamak, serakah yang bernama Prabu Dewata Jengkar. Ia tak segan-segan menyantap rakyatnya demi memenuhi rasa kenyangnya. Pada suatu hari, di tengah samudra ada seorang pemuda tampan yang bernama Aji Saka dan kedua artinya bernama Dara dan Sembada. Mereka berasal dari bumi Majeti, ingin berlayar ke sebuah pulau yang bernama Jawa Dwipa. Setibanya di Pulau Jawa, mereka mencari penduduk sekitar untuk menanyakan di mana letak desa atau kerajaan yang terdekat. Dan mereka diarahkan ke sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Berangkatlah mereka ke kerajaan tersebut. Sesampainya di Pegunungan Kendeng, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada. Sembada, keris ini kutitipkan kepadamu. Ingat, siapapun yang memintanya, jangan pernah engkau serahkan, kecuali aku yang datang sendiri untuk memintanya. Baik, Paduka. Aku berjanji akan selalu menjaga amanat Paduka. Keesokan harinya, berangkatlah Aji Saka dan Dara menuju Medang Kamulan. Di sana, Aji Saka bertemu dengan seorang janda tua yang bernama Nyai Sengkareng. Nyai, apakah benar di sini negeri Medang Kamulan? Betul Tuan. Tuan berasal dari mana? Aku adalah seorang pengembara, Nyai. Aku ingin melihat keluhuran di negeri ini. Mendengar penjelasan Aji Saka, Nyai Sengkareng merasa senang dan memperbolehkan Aji Saka dan Dara untuk bermalam di rumahnya. Selama tinggal di rumah Nyai Sengkareng, Aji Saka dan Dara disenangi oleh penduduk sekitar. Suatu hari mereka berbincang-bincang. Ternyata negeri Medang Kamulan ini sangat subur dan makmur ya. Begitulah keadaannya, Tuan. Tapi sayang sekali, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mengapa demikian? Karena sang raja memiliki kebiasaan memakan daging manusia. Hingga suatu hari tersiar kabar bahwa prajurit kerajaan akan datang mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang raja. Mendengar kabar tersebut, Aji Saka menyerahkan diri. Paduka, bawalah hamba untuk menjadi santapan sang Prabu. Sesampainya di kerajaan,
Aji Saka bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya makananku sudah datang. Maaf Baginda, sebelum hamba menjadi santapan Baginda, hamba ada satu permintaan. Cepat, katakan permintaanmu. Aku sudah lapar. Hamba ingin tanah sepanjang dan sorban hamba, Baginda. Hanya itu. Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Aji Saka segera mengeluarkan serbannya. Tapi keanehan terjadi. Prabu Dewata Cengkar menarik ujung kain serban tersebut makin panjang dan terus memanjang ke arah selatan. Kan apa ini? Melihat Prabu Dewata Cengkar telah sampai di tepi laut, Aji Saka segera menghentakkan kain serbannya. Tuh! Seketika Prabu Dewata Cengkar terpental ke laut, tergulung ombak. Dan sepeninggal Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka diutus sebagai Raja Medang Kamulan. Setelah menjadi raja, Aji Saka teringat akan keris pusakanya yang dititipkan kepada Sembada. Lalu ia memerintahkan Dara untuk mengambil keris pusaka. Berangkatlah Dara menemui Sembada di pegunungan Kendeng. Sembada, aku diperintahkan oleh tuanku Aji Saka untuk mengambil keris pusaka. Maaf Dara, aku tidak akan memberinya ke siapapun kecuali tuanku Aji Saka sendiri yang memintanya. Kamu tidak lagi mempercayaiku, Sembada? Terserah apa katamu. Aku hanya menjalankan perintah. Aku juga menjalankan perintah. Sepertinya kamu harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya darimu. Ya! Terjadilah pertarungan antara Dara dan Sembada. Sementara di kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka merasa gelisah karena tidak biasanya Dara pergi begitu lama. Akhirnya Aji Saka menyusul Dara ke pegunungan Kendeng. Sesampainya di tujuan, Aji Saka terkejut karena melihat kedua abdinya bersimpah darah dan tidak bernyawa. Aji Saka sedih. Maafkan aku yang salah. Aku yang lalai dalam perintah. Sungguh kalian orang yang setia kepadaku. Semoga kesetiaan kalian selalu dikenang. Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya, Aji Saka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Jaraka Doto Sawala Pada Jayanya Moko Batongo, yang artinya ada dua utusan yang saling berselisih, yang mempunyai kekuatan yang sama dan mati bersamaan. Tulisan Aji Saka tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa yang sekarang dikenal sebagai aksara Jawa. Nah, demikian tadi teman-teman cerita tentang legenda Aji Saka dan asal-usul aksara Jawa. Kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita dapatkan? Keangkaran murkaan tidak akan kekal di dunia. Jika kita berjanji, maka harus ditepati. Terima kasih teman-teman dan para dewan juri telah mendengarkan ceritaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari kami, anak negeri.